Halo semuanya, selamat datang di podcast Legal Governance Forum Student Edition. Ruang diskusi akademik yang isinya mahasiswa hukum untuk membahas isu-isu penting dalam hukum, bisnis, dan kepailitan di Indonesia. Pada episode ini, kita tiga mahasiswa hukum akan membedah konsep independensi organ perusahaan serta menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor 436 tingkat kasasi perdata khusus perkara pilot tahun 2021. Sebelum memasuki ke dalam topik, izinkan kita bertiga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Windy Aulia dengan NPM 8174 bertugas sebagai moderator dalam diskusi hari ini. Halo, aku Hilya Azkia Fazia dengan NPM 151 yang bakal nemenin diskusi dan bantu jelasin beberapa konsep dasar, termasuk soal independensi organ perusahaan yang menjadi kunci pembahasan kita nanti. Halo, dan aku Diani Preherna dengan NPM 173. Di sini aku lebih ke ngulik mengenai kasusnya, mulai dari latar belakang, pertimbangan pengadilan, sampai dampaknya buat hukum kepailitan. Baik, dengan perkenalan tersebut, kita berharap diskusi ini dapat tersampaikan secara komprehensif dan terstruktur ya. Mari kita mulai dengan pembahasan bagaimana sih sebenarnya independensi organisasi perusahaan dipahami dalam konteks hukum perusahaan. Oke, kalau dalam teori tata kelola perusahaan atau good corporate governance, independensi ini mengacu kepada kewajiban organ perusahaan, baik direksi maupun komisarisnya, untuk bertindak bebas dari kepentingan pribadi, tekanan pihak lain, dan konflik kepentingan, yang artinya keputusan bisnis harus sepenuhnya diarahkan pada kepentingan perusahaan. Nah, sedangkan dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip ini itu tercermin dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan organ perusahaan itu menjalankan tugas dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, serta loyal pada kepentingan perseroan. Nah, ketika prinsip independensi hilang, maka keputusan yang akan diambil itu bisa cacat secara hukum. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan kepailitan? Ya, kalau dalam kepailitan ini, standar independensi menjadi lebih ketat ya. Ketika perusahaan berada dalam kondisi krisis, ada risiko organ perusahaan yang melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri sendiri atau memindahkan kerugian pribadi ke perusahaannya. Itulah mengapa hukum memberi instrumen seperti Actio Paulina untuk membatalkan perbuatan hukum yang merugikan kreditor. Dan kasus yang akan kita bahas hari ini merupakan salah satu contoh yang sangat baik mengenai bagaimana sih hilangnya independensi organ perusahaan dapat berujung pada tindakan yang merugikan model pilot dan kreditor. Baik, sekarang kita akan memasuki kepada kasus utama kita ya, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 436 tingkat kasasi perdata khusus perkara pilot tahun 2021. Diani boleh nggak sih jelasin bagaimana sih latar belakang dalam kasus ini? Boleh dong. Nah, kasus ini tuh berkaitan dengan PT SBKon Pratama yang akhirnya tuh dinyatakan pilot. Permasalahannya itu bermula dari tindakan salah satu komisaris yaitu Agus Hartono yang memiliki utang pribadi kepada pihak ketiga. Namun, utang pribadi itu tuh kemudian dialihkan nih menjadi utang perusahaan melalui serangkaian akta perjanjian. Dan dilakukannya itu menjelang perusahaan masuk dalam kondisi pilot. Gitu. Ya, jadi ketika si perusahaan ini jatuh pilot, utang tersebut otomatis masuk sebagai bagian dari beban perusahaan, sehingga mempengaruhi nilai harta pilotnya. Baik, berarti ini ya yang menimbulkan persoalan, karena kan pengalihan utang pribadi ke perusahaan itu berpotensi menurunkan nilai model pilot ya. Betul, karena beban perusahaan itu kan akan bertambah dan kapasitas untuk membayar kreditor lain itu menurun. Nah, kurator melihat ini tuh sebagai tindakan yang merugikan kreditor, sehingga mengajukanlah gugatan Actio Pauliana tersebut untuk membatalkannya. Oke, jadi sebelum kasasi ini tuh apa sih putusan pengadilan niaganya? Kalau dalam putusan pengadilan niaga itu menolak gugatan kurator. Nah, karena majelis menilai pengalihan utang itu dilakukan melalui akta yang sah, sehingga tidak dapat serta-merta dianggap melanggar hukum.
Baik, jadi pengadilan tingkat pertama lebih melihat aspek formalitas transaksinya. Ya, namun kurator tuh berpendapat bahwa pendekatan formal semata tidak cukup. Karena kan tindakan tersebut tuh dilakukan oleh organ perusahaan yang memiliki konflik kepentingan dan merugikan kreditor. Oh, jadi akhirnya si kurator ini mengajukan kasasi gitu. Benar-benar, dan di tingkat kasasi ini tuh Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga serta mengabulkan gugatan Aktio Pauliana tersebut dan menyatakan bahwa akta pengalihan utang itu tidak sah dan harus dibatalkan. Baik, nah ini nih bagian pentingnya. Apa saja sih dia nih pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung itu? Mungkin ada beberapa pertimbangan kali ya. Yang pertama itu ada komisaris tidak bertindak independen. Nah, MA sendiri menilai tindakan ini tuh mengalihkan utang pribadi ke perusahaan merupakan bentuk penyalahgunaan posisi sebagai organ perusahaan. Komisaris itu kan seharusnya menjaga kepentingan perseroan, bukannya memindahkan resiko pribadi kepada perusahaan gitu. Terus juga ada konflik kepentingan yang jelas. Nah, sebagai komisaris, Agus Hartono itu berada pada posisi strategis gitu ketika tindakannya menguntungkan dirinya, namun malah merugikan perusahaan. Nah, jelaslah independensi ini tuh hilang. Terus terjadi kerugian terhadap kreditor. Kurator tuh kan mampu menunjukkan bahwa nilai Boydell Pilot berkurang akibat pengalihan utang tersebut. Maka unsur kerugian dalam Aktio Pauliana tersebut itu sudah terpenuhi. Nah, waktu perbuatan menjelang pilot. Nah, MA ini memperhatikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Agus Hartono tadi itu tuh dilakukan di masa-masa krisis saat resiko manipulasi oleh organ perusahaan itu sedang meningkat. Oke, jadi MA ini menilai bahwa transaksi ini bukan transaksi bisnis biasa ya. Betul, MA itu melihat sebagai bentuk tindakan yang tidak wajar yang mengindikasikan penyalahgunaan kewenangan dan hilangnya independensi. Baik, Hilya, bagaimana sih cara putusan ini memperkuat konsep independensi organ perusahaan? Oke, kalau dari putusan ini memberikan sinyal bahwa independensi bukan sekedar norma etik saja, tetapi juga dapat diuji secara hukumnya. Ketika organ perusahaan mengambil keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi, maka keputusan itu berpotensi untuk dibatalkan. Dan lebih jauhnya lagi, dalam fase menjelang pilot ini tuh, kewajiban independensi menjadi sangat krusial nih. Karena kan keputusan yang tidak independen pada fase krisis justru lebih berpotensi merugikan kreditor. Baik, jadi standar evaluasi terhadap tindakan organ perusahaan ini menjadi lebih keras ya saat perusahaan menghadapi distress. Benar, karena dalam putusan MA ini juga menunjukkan bahwa hukum itu tidak mentolerir pergunaan perseroan sebagai sarana melindungi kepentingan pribadi organ perusahaan. Oke, jadi dia nih apa aja sih implikasi penting dari putusan ini? Yang pertama tuh ada penguatan prinsip good corporate governance, terutama dalam aspek independensi dan kehati-hatian organ perusahaan. Terus juga perlindungan kreditor itu diperkuat karena tindakan organ perusahaan yang merugikan dapat dibatalkan. Terus juga ada direksi dan komisaris itu harus waspada nih, karena terutama dalam mengambil keputusan saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dan yang terakhir tuh putusan ini menjadi presiden dalam menilai konflik kepentingan pada transaksi-transaksi pra-pilot. Baik, jadi MA itu menutup celah bagi organ perusahaan yang ingin memindahkan beban pribadi ke beban hukum perseroan ya? Betul, tepat sekali. Oke. Nah, itu dia penjelasan topik hari ini mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 43 tingkat kasasi perdata khusus perkara pilot tahun 2021. Bisa kita simpulkan bahwa kita melihat prinsip independensi organ perusahaan tidak hanya menjadi prinsip normatif, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum langsung. Ya, semoga diskusi kali ini bisa dapat membantu kita semua lebih paham lagi hubungan antara tata kelola perusahaan dan perlindungan kreditor dalam kepailitan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!